Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi manusia yang menghuni surga. Dari awal penciptaan Nabi Adam memang sudah direncanakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah artinya adalah penerus dari yang datang sebelumnya. Nabi Adam alaihissalam meneruskan kekhalifahan para makhluk yang Allah ciptakan lebih dulu, dan kemudian Allah hancurkan mereka karena mereka berbuat zalim dan melampaui batas. Nabi Adam diciptakan dari tanah yang berasal dari bumi, kemudian menjadi penghuni bumi, menjadi pengelola bumi, dan pada akhirnya beliau wafat dan kembali lagi ke asalnya menjadi tanah di bumi. Nabi Adam membawa risalah agar manusia menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Pada masa Nabi Adam, jumlah manusia masih sangat sedikit untuk meneruskan kekhalifahan di bumi. Maka Allah menganugerahkan kepada Nabi Adam dan istrinya, yaitu Hawa, dengan kemampuan untuk melahirkan banyak anak. Anak-anak Nabi Adam dilahirkan dalam keadaan kembar. Setiap kali melahirkan, Hawa selalu melahirkan 2 orang sekaligus, yaitu bayi laki-laki dan bayi perempuan. Karena pada saat itu manusia di bumi hanyalah keluarga Adam, maka Allah masih membolehkan perkawinan sedarah. Akan tetapi Allah mensyariatkan kepada keturunan Nabi Adam untuk menikahi saudaranya secara silang, tidak boleh menikahi kembarannya sendiri yang dilahirkan dalam waktu yang sama. Akan tetapi anak Adam yang bernama Qabil, ia menolak menjalankan syariat itu. Qabil mencintai kembarannya sendiri yang bernama Iqlimah, padahal secara syariat harusnya adiknya yang bernama Habil yang halal untuk menikahi Iqlimah. Iqlimah wajahnya cantik dan menawan, perawakannya aduhai, sehingga Qabil bernafsu untuk menikahinya. Dengan sangat murka, Qabil menuduh Nabi Adam membuat hukum sendiri dan menganggap bahwa syariat pernikahan adalah buatan dari Nabi Adam, bukan perintah dari Allah. Untuk menyelesaikan polemik itu, Nabi Adam meminta Qabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban kepada Allah demi meminta jalan keluarnya. Ternyata Allah lebih memilih kurban yang dipersembahkan oleh Habil karena dikorbankan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Allah menolak kurban yang dipersembahkan oleh Qabil karena Qabil mempersembahkan hasil bumi dan hasil ternaknya yang paling jelek. Ia tidak ikhlas untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Hal itu berarti Iqlimah hanya dihalalkan untuk menikah dengan Habil, bukan dengan Qabil. Karena tidak terima dengan petunjuk dari Allah, kemudian Qabil membunuh Habil. Setelah membunuh saudaranya sendiri, Qabil kebingungan bagaimana cara menyembunyikan jasad adiknya itu. Kemudian Allah memberinya petunjuk untuk menguburkan Habil ke dalam tanah melalui perantara sifat burung gagak yang membunuh saudaranya, kemudian menguburkannya di dalam tanah. Nabi Adam sangat sedih atas kematian Habil, anaknya yang sangat soleh itu. Padahal Habil adalah salah satu kandidat yang akan meneruskan syariat yang dibawakan Nabi Adam. Maka Nabi Adam bermujahadah, beliau berdoa memohon kepada Allah supaya diberi anak yang soleh yang akan menjadi penerus risalah kenabian dan menyeru manusia untuk menyembah Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Adam. 5 tahun setelah wafatnya Habil, Nabi Adam dikaruniai seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu tampaknya akan tumbuh menjadi manusia yang sangat cerdas dan pemberani. Sorot matanya tajam dan berbinar-binar. Bayi itu kemudian diberi nama Syis bin Adam alaihissalam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Syis dilahirkan sekitar 235 tahun setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, atau sekitar 930 tahun usia Nabi Adam. Kelak, Nabi Syis akan menegakkan keadilan di bumi, dan dia juga yang akan menghukum Qabil atas pembunuhan yang dilakukannya kepada Habil. Sebelum Nabi Adam wafat, beliau mengajari Nabi Syis banyak hal. Dahulu kala Allah mengajari langsung Nabi Adam tentang semua nama yang ada di bumi, semua istilah yang ada di bumi, dan semua hal yang ada di bumi. Pengetahuan dari Allah itu kemudian Nabi Adam ajarkan kepada Nabi Syis. Nabi Adam juga mengajarinya tentang waktu siang, waktu malam, dan mengajarinya tentang ibadah di waktu-waktu itu. Hingga pada saat Nabi Adam mengalami sakaratul maut, Nabi Syis menemani di sisinya. Nabi Syis berada di sisi ayahnya dan menyaksikan detik-detik ruh Nabi Adam kembali kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril datang. Ia meminta Nabi Syis untuk menyolatkan jenazah Nabi Adam alaihissalam.
Sambil melanjutkan video ini, silahkan tuliskan doa dan hajat Anda di kolom komentar supaya hajat dan doa itu dapat kita aminkan bersama-sama. Semoga hajat dan doa itu segera Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bantu kami dengan cara like video ini supaya konten Islami semakin populer, dan sempatkan men-share video ini ke teman, sahabat, dan keluarga Anda supaya mereka mendapatkan manfaat dan hikmah dari kisah ini. Semoga yang saudara-saudara lakukan itu dinilai sebagai pahala jariah karena mengajarkan ilmu kepada umat manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kelahiran Nabi Syis alaihissalam ada kaitan yang kuat dengan kematian Habil. Pada waktu itu, setelah mengetahui bahwa Habil dibunuh oleh Qabil, maka selama 1 tahun Nabi Adam tidak pernah tertawa. Beliau tidak pernah bergaul dengan Hawa. Beliau hanya bisa menangis karena kesedihannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepadanya, "Wahai Adam, mau sampai kapan kamu akan menangis dan bersedih seperti ini? Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu pengganti dari anak itu. Anak yang akan kuberikan kepadamu itu adalah anak yang terpercaya. Ia akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tanda dari anak itu, dia akan dilahirkan sendirian. Dia tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia dengan Syis." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Habil, istri Habil yang bernama Nazlah sedang dalam kondisi mengandung anak pertama mereka. Pada saat lahir, ternyata anak itu adalah laki-laki. Dalam beberapa riwayat, ia dikenal dengan nama Yafat atau Yafit. Dan sekitar 4 tahun setelah kematian Habil, Hawa kemudian hamil. Namun anehnya, Hawa tidak pernah merasa letih. Ia tidak pernah capek, tidak pernah bersedih hati, bahkan energinya selalu besar. Hawa selalu diliputi rasa senang. Ia selalu merasa bergembira. Ketika kandungannya itu dilahirkan, keluarlah seorang anak laki-laki. Ia tidak memiliki saudara kembar sebagaimana anak Nabi Adam yang lainnya. Maka anak laki-laki itu kemudian diberi nama Syis sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi hubungan kekeluargaan antara Nabi Syis bin Adam dengan Yafat bin Habil adalah hubungan antara paman dengan keponakan. Keduanya adalah anak keturunan Nabi Adam yang soleh. Usia keduanya hanya terpaut sekitar 4 tahun saja. Ketika tiba masanya bagi Nabi Syis dan Yafat untuk menikah, konon Allah kemudian mengutus 2 orang bidadari yang menjelma dalam wujud manusia yang cantik. Bidadari yang pertama bernama Naimah yang kemudian menikah dengan Nabi Syis. Bidadari yang kedua bernama Nazlah al-Haura yang kemudian menikah dengan Yafat. Pernikahan Nabi Syis dan Naimah melahirkan banyak sekali anak. Salah seorang putra di antaranya yang juga penerus kenabian ayahnya adalah Syiban. Syiban menikah dengan Huriyah, putri dari Yafat dan Nazlah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Adam alaihissalam mengalami sakit selama 11 hari menjelang wafatnya. Momen itu dimanfaatkan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk menyempurnakan pengajaran tentang syariat agama Allah kepada Nabi Syis alaihissalam. Kemudian dikabarkan kepadanya juga bahwa Syis akan menjadi nabi penerus Nabi Adam. Namun Nabi Adam meminta kepada Nabi Syis supaya sementara waktu merahasiakan hal itu karena khawatir saudara-saudaranya yang lain akan iri dan dengki jika mengetahui penunjukannya sebagai nabi. Terutama saudaranya yang bernama Qabil. Ia memiliki watak iri, dengki, hasut, dan suka menebarkan fitnah. Atas perintah Nabi Adam juga, Nabi Syis pada akhirnya memerangi Qabil, menangkapnya, mengadilinya, dan menjadikannya tawanan sampai pada akhirnya Qabil mati dalam keadaan kafir. Imam Al-Farabi menjelaskan bahwa Nabi Syis adalah manusia pertama yang melakukan peradilan terhadap manusia di bumi. Setelah Nabi Adam alaihissalam wafat, Nabi Syis kemudian menggantikan peran Nabi Adam menjadi imam dan pemimpin bagi umat manusia yang ada pada saat itu. Nabi Syis melanjutkan risalah yang telah dibawa oleh ayahnya. Beliau menjadi salah satu keturunan Nabi Adam yang terpilih menjadi nabi karena beliau memiliki kelebihan dari sisi kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anak-anak Nabi Adam yang lainnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syis untuk mengingatkan manusia agar selalu menyembah Allah dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Allah juga menurunkan syariat baru pada Nabi Syis alaihissalam, yaitu manusia diharamkan menikah dengan saudara kandungnya sendiri. Nabi Syis memimpin anak-anak Nabi Adam dengan keadilan dan juga menegakkan hukum Allah. Beliau membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Akan tetapi Allah memiliki rencana lain. Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, tidak hidup lama setelah wafatnya Nabi Adam. Kira-kira 1 tahun setelah Nabi Adam wafat, kemudian Hawa ikut wafat. Beliau meninggal di hari Jumat, di hari dan waktu yang sama ketika beliau diciptakan. Hawa dikuburkan berdekatan dengan Nabi Adam alaihissalam. Setelah wafatnya Nabi Adam dan Hawa, Allah menurunkan 50 sahifah kepada Nabi Syis alaihissalam. Rasulullah bersabda, diturunkan kepada Nabi Syis 50 sahifah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di antara ajaran yang disampaikan oleh Nabi Syis alaihissalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal Allah, mengenal malaikat Allah, dan menaati Allah. Yang kedua, mengenali kebaikan dan keburukan, berusaha melakukan kebaikan dan hendaklah menjauhi keburukan. Yang ketiga, mendengarkan dan menaati perintah pemimpin yang telah Allah angkat sebagai khalifah di muka bumi. Yang kelima, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang keenam, memperhatikan nasib orang-orang yang lemah. Yang ketujuh, jujur dalam bertutur kata. Yang kedelapan, berlaku adil. Yang kesembilan, memiliki rasa malu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Syis alaihissalam merupakan orang pertama yang bisa mengeluarkan kata-kata hikmah. Beliaulah orang yang pertama kali melakukan transaksi dengan menggunakan emas dan perak. Beliau juga orang yang pertama memperkenalkan jual beli, membuat timbangan, dan membuat alat takaran. Dan beliaulah orang yang pertama kali menggali barang tambang dari dalam perut bumi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jadi sekarang kita tahu bahwa Nabi kedua setelah Nabi Adam bukanlah Nabi Idris alaihissalam, melainkan Nabi Syis alaihissalam. Karena pada saat itu Nabi Idris belum lahir di dunia. Nabi Idris justru belajar kepada Nabi Syis tentang banyak hal, seperti belajar membaca, belajar menulis, belajar memintal benang, belajar merajut pakaian, belajar menjinakkan binatang, dan beragam ilmu tentang kehidupan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, syaitonir rajim tidak begitu saja menghentikan rencananya untuk menjerumuskan anak cucu Nabi Adam, yaitu manusia. Selamanya setan akan mencari cara untuk menggoda mereka sampai masuk ke dalam neraka. Qabil, sang pembunuh Habil, adalah manusia yang sudah bisa dipastikan masuk neraka. Dia adalah manusia pembunuh pertama di bumi. Setiap kali di bumi ada peristiwa pembunuhan, maka Qabil akan mendapatkan dosa dari peristiwa itu, karena dialah orang yang mengajari manusia untuk membunuh manusia lainnya. Hal itu berdasarkan ucapan Rasulullah SAW bahwa tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan putra Adam yang pertama, yaitu Qabil, ikut menanggung dosa pertumpahan darah itu, karena dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Qabil sangat agresif, dia serakah, tamak, angkuh, dan sombong. Orangnya sangat kasar dan keras, terpancar keangkuhan dari sorot kedua matanya. Kabar tentang wafatnya Nabi Adam dan berita diangkatnya Syis sebagai nabi penerus Nabi Adam tidak membuat Qabil sadar dan bertaubat. Ia malah marah dan merencanakan penghancuran yang besar. Apalagi ketika dia tahu bahwa misi dari Nabi Syis adalah menangkap dan mengadili perbuatan Qabil yang telah membunuh Habil. Qabil memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Ia berencana membuat dan merencanakan sesuatu yang besar. Ia pergi menuju lembah dan menuju daratan rendah untuk menyusun pasukan dan kekuatan. Ada sebuah tanda perbedaan antara pengikut Syis dan pengikut Qabil. Para pria pengikut Qabil memiliki wajah yang jelek, sedangkan para perempuan wajahnya cantik-cantik. Sedangkan para pengikut Nabi Syis yang laki-laki berwajah tampan, gagah-gagah, sedangkan perempuannya berwajah sangat jelek. Jika pengikut Qabil mendiami dataran rendah dan lembah-lembah, para pengikut Nabi Syis mereka mendiami dataran tinggi. Iblis yang masih menyimpan dendam kepada Nabi Adam ingin melampiaskannya kepada anak-anak Nabi Adam.
Iblis menyusun rencana. Langkah pertama yang ia lakukan untuk menghancurkan pengikut Nabi Syis dan juga manusia yang lainnya adalah dengan cara menyamar menjadi seorang laki-laki muda. Iblis menyamar menjadi seorang pengrajin besi. Ia dapat membuat beragam alat yang membantu kerja manusia di ladang dan juga peternakan mereka. Lalu iblis membuat alat dari besi, membuat nada-nada dan irama yang mampu membuat manusia tersihir dan terlena karenanya. Dari alat itu keluar alunan yang merdu yang membuat manusia lupa pada Allah. Alat itu kemudian diberi nama seruling. Kemudian lelaki muda penjelmaan iblis itu mulai membuat alat lain yang bisa mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Ketika suara dari alat-alat itu dipadukan, maka keluarlah irama yang indah yang belum pernah didengar manusia sebelumnya. Maklumlah, saat itu adalah zaman permulaan kehidupan manusia. Penemuan itu adalah penemuan besar yang luar biasa. Iblis kemudian mulai memperkenalkan alat-alat dan irama-irama hasil buatannya kepada manusia. Ia mengajari manusia bagaimana cara untuk memainkannya. Semua orang yang mendengar pada akhirnya akan datang menghampiri dan ingin menyaksikan pertunjukan suara itu. Mereka heran dan takjub. Wow, orang-orang ini sangat pintar. Peradaban mereka jauh lebih maju dari peradaban kita. Mereka itu orang yang sangat luar biasa. Mereka sangat maju, sedangkan kita terbelakang. Dan kemudian orang-orang itu sangat asik menikmatinya. Dengan perlahan, lambat laun, orang-orang semakin melupakan perintah-perintah Allah karena terlena dengan alunan musik itu. Iblis menjalankan misi untuk menghancurkan manusia dengan memulainya dengan cara memperkenalkan musik kepada mereka. Melalui musik yang tidak berfaedah, musik dengan lirik-lirik yang mengarahkan kepada maksiat, musik yang mendorong orang untuk meminum khamr, berzina, musik yang membuat manusia sakau dan hilang ingatan. Nafsu mereka dikendalikan oleh iblis dan setan. Bahkan manusia pada akhirnya menjadi setan itu sendiri. Manusia dibuat lena, kaum Qabil tambah hancur dan semakin besar kerusakan akhlaknya. Hidup mereka diisi dengan musik, khamr, zina, dan pesta. Lambat laun, kaum Nabi Syis yang berada di kawasan atas pegunungan mulai mendengar kabar, berita tentang adanya alat musik dan juga pesta yang dilakukan kaum Qabil. Mereka mulai mencari tahu tentang informasi itu. Mereka mencoba mendekati kaum Qabil. Padahal hal itu sudah dilarang dalam syariat, bahwa dilarang untuk mendekati orang yang lari dari petunjuk Allah. Kaum Nabi Syis semakin mendekati kaum Qabil, semakin lama semakin dekat, dan samar-samar mereka mulai mendengarkan alunan seruling dan suara-suara musik yang melantun dari bawah. Awalnya suara-suara itu asing bagi mereka, namun lama-kelamaan mereka mulai menyukai suara itu dan mereka mendatangi sumber suara itu. Kaum Nabi Syis telah melihat dengan matanya sendiri semua dari kaum Qabil sedang berpesta. Mereka melihat wanita-wanita kaum Qabil yang sangat cantik, berbeda dengan wanita yang ada di kaum mereka. Sedangkan wanita-wanita dari kaum Qabil takjub dengan ketampanan dan kegagahan pria dari kaum Nabi Syis alaihissalam yang berbeda dengan para pria di kaum mereka yang pada jelek-jelek semua. Pada saat itulah mulai terjadi tabarruj, yaitu orang-orang mulai menampakkan kecantikan dan ketampanan mereka. Para pria dan wanita mulai berdandan secara berlebihan untuk bisa menggoda dan menarik perhatian lawan jenisnya. Para pria dan wanita mulai bercampur baur dan melalui musik mereka bersama-sama sedemikian rupa. Akibat interaksi itu tumbuhlah reaksi biologis di dalam diri mereka. Setan mulai memainkan perannya sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas. Para ulama sepakat mengatakan bahwa inilah saat awal mula terjadinya zina. Inilah saat perzinahan dan hubungan di luar nikah mulai terjadi. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara bersama-sama oleh manusia. Banyak orang yang menyukainya. Itulah zina. Melihat itu semua terjadi, Nabi Syis alaihissalam tidak tinggal diam. Untuk mencegah kerusakan kaumnya semakin parah, Nabi Syis mempercepat pengiriman pasukan ke kaum Qabil. Proses peradilan terhadap Qabil harus segera dilaksanakan supaya tidak mendatangkan kehancuran yang lebih besar. Berangkatlah Nabi Syis beserta pasukannya dan peperangan pun terjadi. Itulah perang pertama di bumi yang dilakukan sesama anak Nabi Adam.
perang antara hak dan batil, perang antara kebaikan melawan kemungkaran. Di dalam perang itu Qabil kalah. Ia kemudian menjadi tawanan pasukan Nabi Syis alaihissalam. Di tengah suasana genting yang sudah mengancam nyawanya, akhirnya Qabil berkata, "Wahai Syis, jagalah persaudaraan di antara kita. Kita ini bersaudara dari satu ayah dan ibu yang sama. Ayah kita Adam dan ibu kita Hawa. Kita ini bersaudara, brother." Nabi Syis tidak menggubris perkataan Qabil, apalagi Qabil selalu mangkir. Ia tidak bertobat mengakui dosanya yang telah membunuh Habil. Dengan tajam Nabi Syis berkata, "Cuy, wahai Qabil, jika engkau memintaku untuk menjaga persaudaraan, lalu mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Bukankah engkau sendiri yang telah membunuh Habil? Dia saudaramu. Sekarang tiba waktunya engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejimu, wahai Qabil." Kedua tangan Qabil kemudian dibelenggu di atas pundaknya sendiri. Tidak ada pengikut Qabil yang berani mendekat, apalagi mencoba membelanya. Qabil diikat dan dijemur di tempat yang panas sampai mati. Dengan matinya Qabil, tugas Nabi Syis untuk mengadili Qabil sudah selesai. Beliau kemudian pulang ke negerinya dan menetap di sana sebagai hakim yang adil bagi manusia. Setelah pasukan Nabi Syis pergi dari lokasi pengadilan Qabil itu, maka anak-anak keturunan Qabil ingin mengambil mayat ayahnya dan berniat untuk menguburkannya. Pada saat itu, datanglah iblis. Dia memperdayai mereka. Iblis muncul dalam wajah orang yang sangat soleh dan kemudian ia berkata kepada anak-anak Qabil, "Wahai anak-anakku, jangan kuburkan ayah kalian yang baik, yang soleh, dan yang menjadi panutan umat manusia ini di dalam tanah. Tanah adalah tempat yang rendah, tidak pantas baginya yang mulia. Tempatkan jenazah ayahmu yang mulia itu di dalam batu kristal yang bercahaya. Itulah tempat suci yang layak untuknya." Iblis kemudian memberikan kepada anak-anak Qabil 2 buah batu kristal besar yang di tengahnya sudah diberi lubang. Batu itu memancarkan pendar-pendar cahaya. Iblis memakaikan pakaian yang sangat indah ke mayat Qabil. Mayat itu diberi wangi-wangian yang sangat harum dan dibaluri dengan ramuan khusus yang bisa membuat mayat Qabil tetap segar dan tidak mengering. Iblis memerintahkan anak-anak Qabil untuk memasukkan mayat Qabil ke dalam lubang yang ada di dalam batu kristal itu. Iblis kemudian menyuruh anak-anak Qabil untuk menyimpan mayat Qabil di rumah mereka. Ditempatkanlah mayat Qabil di atas kursi emas. Kemudian bagi siapapun yang masuk ke situ, mereka diminta untuk bersujud pada mayat Qabil. Itulah dimulainya era manusia menyembah dan menuhankan selain Allah. Iblis kemudian memberi perintah untuk membuat upacara tiap tahun dan berkumpul di sekeliling mayat Qabil untuk membuat persembahan untuknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Syis alaihissalam meninggal dunia ketika berumur 900 tahun. Setelah Nabi Syis alaihissalam meninggal, dakwahnya digantikan oleh anak laki-lakinya yang bernama Anush. Sebelum meninggal, Nabi Syis menyerahkan tabut, tali, suhuf, dan cincin kepada Anush. Anush adalah laki-laki yang berperilaku adil, bijaksana, baik budi, dan memutuskan setiap perkara dengan benar dan adil. Kemudian Anush menikah dan memiliki anak bernama Qainan. Anush sebelum meninggal, ia menyerahkan tabut dan suhuf kepada Qainan. Anush memberi wasiat dan mengangkatnya sebagai pengganti dan juga penerus dakwah setelahnya. Qainan kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Uthanuk. Dari pernikahan tersebut, Uthanuk mengandung seorang laki-laki yang kemudian diberi nama Mahlaila. Qainan kemudian sakit, kemudian ia menyerahkan tabut dan suhuf kepada Mahlaila dan mengangkatnya sebagai penggantinya. Selanjutnya, Mahlaila meninggal dan dakwah keislaman dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yarid. Ketika Yarid meninggal, cahaya kenabian berpindah kepada anak laki-lakinya yang bernama Ukhnukh. Di kemudian hari, Ukhnukh kita kenal dengan nama Nabi Idris alaihissalam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nama Nabi Syis alaihissalam memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Namun, tidak disebutkan dalam Al-Quran bukan berarti tidak ada. Keberadaan Nabi Syis dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jumlah nabi yang 25 itu adalah nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi yang tidak disebutkan jumlahnya lebih banyak dari itu. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa jumlah rasul itu sekitar 300 orang.
sedangkan jumlah nabi itu sekitar 120.000 orang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita di akhirat kelak ditempatkan bersama para nabi, para rasul, para wali Allah, para syuhada dan orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin.